Yuhu, balik lagi di Infusion Learning. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi singkat dan beberapa soal yang bentuk soal ini sering muncul pada ujian nasional, ujian akhir sekolah, ataupun ujian-ujian lainnya yang berkaitan dengan program linier. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa itu program linier? Jadi, program linier ini sebenarnya adalah sebuah metode atau sebuah teknik yang digunakan menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau ada yang mengatakan untuk apa belajar matematika? Nggak dipakai kok dalam kehidupan sehari-hari. Oh, salah itu. Jadi, program linier ini menyelesaikan persoalan sehari-hari itu dengan menggunakan model matematis. Oke, jadi masalah itu dibuat dalam model matematis dengan memanfaatkan pertidaksamaan linier. Jadi ada beberapa hal yang harus kita tahu terlebih dahulu sebelum membahas soal-soalnya. Nah, yang pertama itu adalah daerah penyelesaian. Ini saya berikan 3 buah daerah penyelesaian. Jadi ada daerah Y yang lebih besar sama dengan A, ada daerah yang X-nya besar sama dengan A, ada daerah AX ditambah BY besar sama dengan AB. Oke, untuk daerah yang pertama, jadi ini gambarnya kita perjelas dulu ya. Ini jelaskan bahwa ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, persamaan garis ini adalah persamaan garis Y sama dengan A. Oke, ini titik A, gitu ya. Nah, karena yang diminta adalah daerah Y yang besar dari A, berarti nilai Y yang lebih besar dari A. Kalau di sumbu kartesian itu nilai Y yang lebih besar dari A itu kan semua yang di atasnya. Jadi daerah yang dimaksud di sini sebenarnya adalah daerah yang di atas garis. Yang ini yang diarsir. Oke. Nah, bagaimana kalau daerah yang diminta kurang dari A? Jadi Y kurang dari A, berarti daerah yang diarsir atau yang dimaksud itu sebenarnya yang berada di bawah garis, gitu ya. Oke, nah sekarang kita pindah ke daerah yang kedua. Ini daerah X yang besar sama dengan A. Kita lengkapi dulu gambarnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini A, X sama dengan A, gitu ya. Oke, semua nilai di sebelah kanannya A itu pasti lebih besar dari A. Semua yang di sebelah kirinya A itu pasti kurang dari A. Oke, sekarang karena daerah yang diminta yang lebih besar atau sama dengan A, maka daerah yang diarsir itu yang sebelah kanan. Oke ya. Oke, kalau yang diminta adalah yang kurang dari A, maka yang diarsir itu adalah yang di sebelah kiri. Nah, untuk dua daerah ini relatif lebih mudah. Nah, sekarang bagaimana untuk daerah yang ketiga? Jadi kita punya AX tambah BY besar sama dengan AB. Oke, jadi gambarnya di sini titik A, di sini titik B, di sini sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Bagi yang belum paham bagaimana cara membuat grafik dari persamaan garis atau bagaimana membuat persamaan garis dari fungsi atau dari grafik yang sudah ada, silakan nonton video kami sebelumnya. Oke, nah di sini yang diminta adalah yang lebih besar dari persamaan garis ini. Oke, kalau yang lebih besar, maka itu yang digunakan, yang dimaksud daerahnya itu yang di sebelah kanan ini, karena ini daerah yang lebih besar. Nah, kalau yang diminta kurang dari, maka daerah yang dimaksud itu yang di bawah sini. Jadi perbedaannya hanya seperti itu, ya. Nah, umumnya biasanya begini, kalau kita kurang yakin, ini bilangan A ini kan bilangan positif, bilangan B ini juga bilangan positif, gitu ya. Jadi kalau kita kali A dengan B, pasti hasilnya adalah bilangan positif. Oke, sekarang saya coba ambil titik di sini. Ini kan ada titik 0,0. Saya ganti X-nya 0, 0 kali A, 0. 0 kali B, 0. 0 tambah 0, 0. Benarkah 0 lebih besar dari bilangan positif? Tidak ya, berarti 0 ini tidak masuk. Nah, oleh karena itu, daerah yang memuat 0 ini bukan daerah yang dimaksud, tapi daerah yang di atas. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di soalnya. Ini soal yang pertama. Jadi soalnya mengatakan begini. Kita punya sebuah gambar.
gambar yang diarsir ini adalah daerah penyelesaian. Ya, ini merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, soal ini meminta kita untuk menentukan sistem pertidaksamaannya. Oke. Nah, jadi cara pertama yang bisa kita gunakan adalah kita buat dulu persamaan garisnya yang ini. Kita buat. Jadi sekali lagi bagi yang belum tahu membuat persamaan garis dari grafik, silakan nonton video kami sebelumnya. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Nah, persamaan garisnya ini kan tinggal kita kali 2X, kemudian ditambah 5Y, kemudian kita kalikan 2 kali 5, 10. Nah, tandanya belum ditentukan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, coba lihat ini garisnya. Kalau di atas tadi kan besar dari sama dengan, ya kan? Nah, sekarang yang diarsir itu yang di bawahnya. Berarti ini seharusnya adalah kurang dari atau sama dengan gitu. Nah, cari di pilihan jawaban yang 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 10. 2X tambah 5Y kurang dari 10 berarti A mungkin, B kemungkinan, C ini tidak mungkin gitu ya. Kita coret saja. Oke, baru C yang tidak mungkin. Nah, yang berikutnya adalah coba perhatikan. Semua yang diarsir ini itu berada pada sumbu X positif. Tidak ada pada X negatif. Berarti syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah X yang positif. Apa itu X yang positif? X yang besar dari atau sama dengan 0. Berarti pilihan jawaban D dan pilihan jawaban E itu tidak mungkin benar, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita menentukan A dan B. Oke. Berarti ini yang harus ditentukan persamaan garisnya. Oke, tinggal kita tentukan minus 2X ditambah 5Y. Minus 2 kali 5 berapa? Minus 10, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tandanya. Nah, bagaimana cara menentukan tandanya? Jadi seperti ini. Kita ambil titik 0,0. Jadi kan di sini ada titik 0,0. Titik 0,0 ini kan masuk dalam daerah yang diarsir, ya. Berarti kita bisa substitusi. Kita coba. Kalau ini saya ganti jadi 0 dikali minus 2 itu kan hasilnya 0. Y-nya kalau diganti 0 dikali 5 hasilnya juga 0. Kalau ditambahkan tetap 0. Kalau kita bandingkan 0 dengan minus 10 itu kurang dari atau lebih dari? Jawabannya lebih dari. Oke. Nah, cari yang lebih dari itu jawabannya. Oh, belum. Kenapa belum? Karena ini minus 2 sedangkan pilihannya positif 2. Terus bagaimana caranya? Tinggal kita kalikan dengan bilangan negatif 1. Minus 2 kali minus 1 itu adalah positif 2. Oke, 2X. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 5 dikali 1 hasilnya 5Y. Nah, karena dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya harus berubah tandanya. Yang tadinya lebih dari berubah menjadi kurang dari. Minus kali minus hasilnya positif 10. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke, itu cara yang pertama. Terus ada enggak cara yang kedua? Oke, cara yang kedua begini. Ini triknya ya. Ini kan daerah yang diarsir kita sudah paham bahwa daerahnya X positif ya. Berarti harus X yang besar sama dengan 0. Maka otomatis pilihan jawaban D dan pilihan jawaban E ini tidak usah kita perhatikan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal punya 3 kemungkinan jawaban. A, B, dan C. Oke. Nah, sekarang untuk A dan B itu kan sama-sama kurang dari. Sedangkan C ini lebih dari. Biasanya soal itu lihat yang paling banyak biasanya, ya. Berarti C boleh kita coret. Tapi kalau tidak mau pakai seperti itu ya, cari persamaannya. Nah, dengan mudah dapat kita tentukan. 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 10. Berarti kita bisa yakin C-nya kita coret. Gitu ya. Oke. Terus berikutnya yang ini. Kita buat minus 2X tambah 5Y dan seterusnya. Oke. Nah, cara yang mudah sebenarnya tanpa menentukan persamaan ini adalah kita tinggal substitusi sebuah bilangan ke dalam sini. Sebuah titik maksud saya. Ini kan ada 0,0 ya. Nah, saya coba substitusi ke sini.
Saya coba substitusi dulu ke sini. Saya ganti X nya 0, Y nya 0. 0 kali 2 0. 0 kali 5 0. Kalau ditambah 0, benarkah 0 kurang dari 10? Jawabannya benar. Oke, berarti yang ini benar. Ini juga benar, gitu ya. Ini benar, tapi kan sudah dicoret. Nah, selanjutnya 0,0 itu masukkan lagi ke pertidaksamaan yang ini. X nya 0, Y nya 0. Ini kalau dikurangkan hasilnya 0. Benarkah 0 kurang dari 10? Jawabannya benar. Oke, langsung saja lingkari jawabannya A. Tidak usah lagi periksa jawaban B, karena pasti salah. Tidak percaya? Coba. 0 kali 2 0. 0 kali 5 0. 0 kurang 0 0. Benarkah 0 lebih besar dari 10? Salah. Berarti jawaban B salah. Yang benar adalah jawaban A. Mudah kan? Oke, selanjutnya soal nomor 2. Jadi ini bentuk soal kedua ya dari materi pertidaksamaan. Oke. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan titik-titik kritis. Jadi yang mana itu titik-titik kritis? Kita lihat dulu soalnya. Ini yang diminta adalah nilai maksimum dari 3x tambah 4y. Artinya nilai maksimum itu adalah nilai yang paling besar ketika titik-titik kritis itu dimasukkan. Nah, yang mana titik kritis? Dari tadi saya sebut. Nah, di sini sebenarnya ada satu. Ini titik A, anggap saja ya. Kemudian ini titik kedua, ini titik B. Kemudian ini titik ketiga, ini titik C. Ini titik keempat, ini titik D. Kenapa ini yang diberikan titik? Karena daerah yang diarsir ini dikelilingi oleh titik-titik ini. Itu. Nah, titik-titik inilah yang disebut dengan titik kritis. Kenapa disebut titik kritis? Karena pada titik-titik itulah kita bisa menemukan nilai maksimum dan juga nilai minimum. Oke. Nah, untuk A ini kan kita bisa tahu dengan mudah. A itu titiknya 0,0. B itu titiknya 1,0. C itu titiknya X, Y. Ya kan? Belum diketahui. Kenapa? Karena dia titik potong dari dua buah garis. D itu 0,1 gitu ya. Oke. Jadi kalau mau dicari ini sebenarnya sudah bisa kita masukkan ke dalam 3x ditambah 4y gitu. Karena ini yang mau dicari nilai maksimumnya. Jadi titik-titik ini dimasukkan ke dalam sini. Hasilnya ini 0 gitu ya. Kalau yang dicari nilai minimum jawabannya sudah pasti A. Oke. Nah, sekarang bagian B ini juga bisa langsung kita peroleh. 3 kali 1 ditambah 4 kali 0 berarti jawabannya 3. Untuk bagian D juga bisa langsung 3 kali 0 ditambah 4 dikali 1 hasilnya 4. Nah, yang belum bisa ditentukan itu bagian C. Terus bagaimana caranya? Kita cari titik potongnya. Oke. Ini persamaan yang pertama ya. 2x ditambah y sama dengan 2. Oke, karena yang diarsir ini daerah yang di bawah, berarti ini kurang dari sama dengan 2. Oke. Tapi kita pakai sama dengan saja dulu lah. Kenapa? Karena yang mau dicari titik potongnya. Jadi tanda lebih besar atau kurang dari itu tidak bermasalah. Tidak penting maksud saya. Oke. Terus yang berikutnya garis yang ini. Garis ini persamaannya adalah X ditambah 2Y sama dengan ini 3Y sama dengan 3 ya. Nah, kalau mau dicari titik potongnya eliminasi substitusi, berarti ini kita kali 1, ini kita kali 2. Berarti ini tidak berubah, 2X ditambah Y tetap sama dengan 2. Ini yang berubah ya. 2x ditambah 6y sama dengan 6 gitu ya. Oke, kemudian kita tinggal kurang. Ini habis karena dikurang, kita bisa kurang dari bawah. 6y kurang y itu jadinya 5y sama dengan 6 kurang 2 itu jawabannya 4. Berarti bisa diperoleh y sama dengan 4/5.
Oke, ini nilai Y-nya. Oke, kemudian untuk menentukan nilai X-nya, kita bisa substitusi ke sini boleh. Nanti dapat X ditambah 3 dikali 4/5 sama dengan 3. Dapat X sama dengan 3 dikurang 3 kali 4 12 kan, 12/5. Berarti dapat X sama dengan 5 kali 3 15 kurang 12 3, berarti 3/5. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke sini. Berarti 3 dikali 3/5 ditambah 4 dikali Y-nya 4/5 ya. Hasilnya 3 kali 3 9. Berarti dapat 9/5 ditambah 4 kali 4 16. 16/5. 9 tambah 16 berapa? 25. Bagi 5 5. Berarti dapat jawabannya 5. Yang mana yang paling besar? 5. Ya sudah, berarti jawabannya adalah C. Segitu saja sih sebenarnya soal-soal seperti ini. Oke, pindah ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya yang dicari adalah nilai minimum. Oke. Nah, kalau dapat soal seperti ini, dua soal yang tadi kan sudah ada gambarnya. Kalau ini kan belum ada gambarnya. Jadi cara yang harus kita lakukan adalah kita buat gambarnya. Oke. Nah, cara menggambarnya itu kayak gini. Kita buat dulu diagram kartesian. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kenapa saya gambarnya seperti ini? Karena di soal ini sudah dijelaskan bahwa X-nya positif, Y-nya positif. Jadi kuadran pertama saja yang akan kita pakai. Oke, yang dicari ini adalah nilai minimum ya. Nah, kita buat dulu persamaan garisnya. Jadi sekali lagi, untuk menggambar garis, kalau belum paham silahkan lihat video kami sebelumnya. Oke, ini yang pertama. Untuk membuat garisnya ini, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya 0. Nah, kalau ini 0, maka dapat Y sama dengan 4, berarti 0,4 di sini. Ya. Terus titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang 0, berarti dapat 2X sama dengan 4, berarti X-nya 4 dibagi 2. Dapat X sama dengan 2 gitu ya. Kalau ini titik ini saya hubungkan, anggap saja di sini 2-nya ya. Oke. Jadi bukan di sini 2-nya. Oke. Kemudian gambar yang berikutnya, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0, berarti Y-nya 3, di sini 3. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0, berarti X-nya 3, sini 3. Ini kedua titik ini dihubungkan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dilihat semua tandanya kan lebih besar dari, maka daerah yang diarsir itu daerah yang di atas ini sebenarnya. Oke, yang diarsir itu daerah yang di atas ini, ya, bukan yang di bawahnya, karena ini lebih besar dari, bukan kurang dari. Oke, nah sekarang kita punya 3 buah titik kritis. Anggap saja ini titik A, ini titik B, sedangkan ini adalah titik C. Saya tulis di sini, titik A itu titik apa? 0,4 ya. Titik B itu X, Y, karena kita belum ketahui. Titik C itu 3,0. Oke. Nah, sekarang yang mau dicari adalah nilai minimum dari ini. Nah, kalau untuk titik A kita sudah bisa tentukan 3 dikali 0 ditambah 4, hasilnya 4 gitu ya. Terus untuk bagian C, 3 dikali 3 ditambah 0, hasilnya 9 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagian B. Nah, kita harus cari kita harus cari titik potongnya. Oke, dengan menggunakan eliminasi substitusi. Ini bisa langsung dieliminasi sebenarnya. Kita tinggal kurangkan, ini habis gitu. 2X dikurang X, hasilnya X sama dengan 4 kurang 3, hasilnya 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke.
Kalau disubstitusi ke sini berarti kita bisa dapat Y sama dengan 3 dikurang 1, hasilnya 2 tuh. Oke, berarti tinggal kita ganti X-nya berapa? X-nya 1 ditambah Y-nya berapa? 2. Oke, 3 kali 1 3 tambah 2 5. Yang dicari apa? Yang minimum. Ya sudah, jawabannya adalah B, 4. 4 kan yang paling kecil di antara ketiga ini? Iyalah. Oke. Jadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2 itu kan kita sudah punya gambarnya. Sedangkan di soal nomor 3 ini belum ada gambarnya. Jadi mau tidak mau ya kita harus gambar. Tuh. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Oke. Soal nomor 4 ini ini juga bentuk lain. Kenapa saya bilang bentuk lain? Karena yang diminta di sini adalah selangnya. Nah, kita disuruh mencari selang. Oke, selang itu sebenarnya adalah nilai minimumnya sampai nilai maksimumnya begitu. Jadi kita tinggal mencari berapa nilai minimum dan berapa nilai maksimum. Terus caranya gimana? Ya gambar lagi, ya. Oke, ini diagram kartesian. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Mudah-mudahan tidak kependekan ini sumbu X-nya. Kenapa saya buat di kuadran pertama? Karena di sini X-nya besar sama dengan 0, Y-nya besar sama dengan 0. Pasti di kuadran pertama. Oke. Kemudian kita gambar garis ini, 2X tambah 5Y sama dengan 10. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu Y-nya ini 0, berarti 5Y sama dengan 10, dapat Y sama dengan 10 bagi 5, dapat 2. Itu ya. Nah, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang 0. Berarti kita dapat 2X sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10 bagi 2. Kita dapat 5. Di sini kurang lebih. Oke, mudah-mudahan ini gambarnya pas, tidak seperti yang tadi. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena yang diarsir ini karena yang daerah yang dimaksud adalah kurang dari, maka yang diarsir ini nanti daerah yang bawah, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya 4X tambah 3Y sama dengan 12. Titik potong terhadap sumbu Y-nya, X-nya yang 0. Berarti dapat 3Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 bagi 3. Hasilnya 4. 4 itu di sini. Oke. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang 0. Dapat 4X sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 12 bagi 4. Berarti 3. Kurang lebih di sini ya. Oke. Kalau ini dihubungkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka daerah yang dimaksud sebenarnya yang ini. Karena semuanya kurang dari, jadi ke bawah. Kecuali X positif, Y positif. Ini kan X positif, Y positif, gitu ya. Nah, sekarang ada 4 titik kritis. Titik A, kita mulai dari sini. Titik A, titik B, titik C, ini titik D. Titik A itu yang mana? Titik A itu 0,0, gitu ya. Titik B itu yang mana? Titik B itu 3,0. Titik C itu yang mana? X, Y. Titik D itu yang mana? 0,2. Gitu. Oke, nah sekarang kita sebentar ya, terakhir baru substitusi. Kita cari dulu nilai C-nya, titik potongnya. Oke, cari titik potongnya kan berarti 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Terus ini 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Ini yang paling mudah dieliminasi adalah nilai X-nya. Kalau begitu, ini kita kali 2, ini kita kali 1, enggak usah berubah. Nanti diperoleh ini jadi 4X ditambah 10Y sama dengan 20. Ini tetap 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Oke, tinggal kita kurang ya. Ini habis, ini habis. 10 kurang 3 itu 7Y. 20 kurang 12 itu 8. Berarti Y-nya sama dengan 8/7. Wah, pecahan ini ya. Agak malas biasanya kalau kita dapat pecahan begini. Mengalih-alihnya ini yang butuh waktu biasa. Oke. Kemudian kita suntik ke sini pelan-pelan.
nanti dapat 2x ditambah 5 dikali 8/7 sama dengan 10. Tuh. Dapat 2x sama dengan 10, ini kan pindah jadi negatif. 5 kali 8 itu 40/7. Oke, berarti dapat 2x sama dengan 7 kali 10 70 kurang 40 30/7. Berarti dapat x sama dengan 30/14. Disederhanakan ini menjadi 15/7 gitu. Oke, 15/7. Nah, sekarang tinggal kita substitusi ke sini. Oke. Ini kan z-nya. Oke, berarti z sama dengan y-nya 0 dikurang 2 dikali 0 ditambah 2. Ini hasilnya 2 gitu ya. Z-nya sama dengan 2. Kalau ini z-nya sama dengan y-nya 0. Kemudian x-nya 3 ditambah 2. 2 kali 3 6. Berarti minus 6 tambah 2. Berarti minus 4. Oke, ini dulu ya yang gampang. Z sama dengan y-nya 2, x-nya 0 tambah 2. Berarti 2 tambah 2 hasilnya sama dengan 4 gitu. Oke, terus kita masukkan yang ini. Z sama dengan y-nya berapa? 8/7 dikurang 2 dikali x-nya 15/7 tambah 2 sama dengan, oke, ini berarti 8 dikurang 2 kali 15 berapa? 30 ya, ditambah 7 kali 2 14 supaya nanti penyebut 7. Ini kalau diselesaikan hasilnya berapa? Hasilnya nanti jadi minus 8/7. Nah, yang mana yang paling kecil di antara bilangan ini semua? Yang paling kecil adalah minus 4. Ini yang paling minimum. Yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 4. Ini yang maksimum. Yang mana pilihan jawabannya ada minus 4 dan 4? Jawabannya adalah Charlie. Selesai, gampang. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ada cara lainnya ada sih sebenarnya, tapi ini saya kira sudah cukup mudah lah untuk dipahami. Selanjutnya adalah soal model matematis. Jadi ini yang tadi saya katakan di awal bahwa program linear ini menyelesaikan persoalan sehari-hari. Ya, ini kan persoalan sehari-hari ya. Ada Ani dan kawan-kawan. Dia membeli bakso dan es teh ya. Kemudian 4 mangkok bakso dan 6 gelas es teh itu tidak lebih dari 35.000. Jadi kata tidak lebih ini merujuk ke tanda kurang dari. Kalau dia mengatakan paling banyak, ya berarti tetap kurang dari. Kalau dia bilang lebih dari, ya berarti pakai lebih dari. Kalau dia bilang paling sedikit, nah itu juga pakai lebih dari, gitu ya, paling sedikit. Berarti bisa lebih dari itu. Oke, selanjutnya Adi dia membayar tidak lebih dari 50.000 untuk 8 mangkok bakso dan 4 gelas es teh. Nah, pertanyaannya, kalau kita memesan 5 mangkok bakso dan 3 gelas es teh, berapa biaya maksimum yang harus kita bayar? Oke. Jadi untuk kalau dapat soal seperti ini, misalkan dulu. Kita misalkan ya. Oke. X itu adalah bakso. Oke. Y itu adalah ST. Tuh kan. Nah, tidak mungkin kan ada yang makan kok makan bakso berapa mangkok? Minus 5 mangkok, nggak mungkin. Maka X ini pasti lebih besar atau sama dengan 0. Minimal tidak ada lah. Artinya dia tidak pesan bakso. Dan Y juga harus besar sama dengan 0. Berarti ini kurang lebih nanti di kuadran pertama. Oke. Kemudian berikutnya kasusnya Ani ini dia beli 4 mangkok bakso ya, ditambah 6 gelas teh, tidak lebih dari 35.000 yang harus dia bayarkan. Nah, untuk Adi itu dia pesan 8 mangkok bakso, kemudian 4 es teh, tidak lebih dari 50.000 pembayarannya.
Nah, kalau sudah seperti ini, sorry ini salah. Kalau sudah seperti ini, maka cara menyelesaikannya sama dengan soal-soal sebelumnya. Oke? Nanti fungsi tujuannya masukkan ke sini 5 bakso ditambah 3Y sama dengan berapa. Nah, cari nanti yang paling minimum. Nah, itu yang paling maksimum maksud saya. Nah, itulah jawabannya. Jadi untuk soal nomor 5 ini kami tinggalkan sebagai latihan, silahkan dikerjakan. Semoga ketika menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan program linear, maka adik-adik bisa menyelesaikan dengan mudah gitu. Oke? Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Thank you so much. Mohon untuk selalu nonton video-video kami, like, comment, share, subscribe, biar kami tetap semangat membuat video-video yang sejenis. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.